Lipat kain menjadi 8, jemur di samping pohon bidara. Salam sapa saya haturkan, mengawal kata membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Mutia Deliana Escape Nurse MCAP, dosen Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAP TPP dalam unsur pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1. Saya mengajar mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, di mana mata kuliah ini berada pada semester 3, tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keperawatan klinik dengan beban SKS 3 SKS, terdiri dari 2 teori dan 1 praktek dengan kode mata kuliah MK-EP 5.03. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 merupakan mata kuliah yang menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi di usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, yaitu CPL 02, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 03, mampu melakukan komunikasi terapeutik dalam keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. CPL 05, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan bermutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Sub CPMK mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 terdiri dari Sub CPMK 1, mampu menjelaskan konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah 1. Sub CPMK 2, mampu menjelaskan peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Sub CPMK 3, mampu menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan pengelolaan penyakit tropis. Sub CPMK 4, mampu menjelaskan tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis. Sub CPMK 5, mampu menjelaskan tentang pengelolaan penyakit HIV/AIDS. Sub CPMK 6, mampu membuat rancangan asuhan keperawatan pasien gangguan kebutuhan oksigen akibat patologi sistem pernafasan dan kardiovaskular. Sub CPMK 7, mampu membuat pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Sub CPMK 8, mampu membuat pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Sub CPMK 9, mampu membuat pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan perkemihan. Materi pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini terdiri dari 1. Konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. 2. Peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. 3. Asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit tropis. 4. Asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit infeksi endemis. 5. Asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit HIV/AIDS. 6. Konsep asuhan keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigenasi patologis sistem pernafasan dan kardiovaskular. 7. Konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Kedelapan, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Kesembilan, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan perkemihan. Baik, sistem pembelajaran dilakukan secara blended learning, di mana perkuliahan ceramah dapat dilakukan secara daring, sedangkan untuk mendiskusikan pekerjaan kelompok
praktek laboratorium dilakukan secara luring, baik di kelas maupun laboratorium keperawatan medikal bedah. Untuk metode pembelajaran, mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 bersifat aktif, partisipatif, dan berdasar pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah 1. Ceramah untuk membangun konseptual mahasiswa terhadap teori tentang penyakit dan konsep asuhan keperawatan medikal bedah. Diskusi yang nantinya akan mendukung kerjasama dan kolaborasi mahasiswa dalam penyelesaian kasus yang ada. Project based learning yang nanti menstimulasi mahasiswa untuk berpikir kritis dalam membuat asuhan keperawatan. Demonstrasi yang membantu pemahaman psikomotor mahasiswa terkait tindakan-tindakan keperawatan medikal bedah 1. Simulasi memberikan mahasiswa pengalaman secara nyata dan membuat keputusan dengan mengintegrasikan kasus keperawatan medikal bedah 1. Media yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini adalah pertama PowerPoint dan video pembelajaran, baik teori maupun praktek, modul-modul pembelajaran dari Prodi D3 Keperawatan, SOP tindakan keperawatan medikal bedah 1, beserta alat dan bahan yang tersedia untuk melakukan tindakan keperawatan di laboratorium keperawatan medikal bedah 1. Serta artikel ilmiah dari dosen dan tim keperawatan medikal bedah pada Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang maupun di luar perguruan tinggi. Dalam penilaian mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 ini terdiri dari pertama, tugas sebanyak 20%, seminar 10%, UTS 20%, UAS 25%, dan ujian praktikum 25%. Penilaian dilakukan dengan menekankan prinsip edukatif, otentik, objektif, dan akuntabel, serta transparan, dengan cara menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Hasil penilaian saya akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, bermutu, berdaya saing, dan berintegritas. Baik, untuk sesi berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya hari ini adik-adik? Baik, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, kita kembali bersama saya di mata kuliah keperawatan medikal bedah pertama. Jadi ini ke pertemuan lanjutan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa sudah selesai. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan untuk melakukan pembelajaran di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Oke, sebelum mulai pembelajaran KMB-nya, kita absen dulu ya. Siap, Bu. Semoga 100% hadir nih. Daru Hidayah, Izin hadir, Bu. Aulia Putri, hadir Bu. Lucy Rahmadani, hadir Bu. Alhamdulillah hadir 100%. Ini udah menunjukkan nih semangat kalian untuk belajar KMB nih kayaknya. Kita lanjutkan ya pembelajaran kali ini. Baik, hari ini kita ke pertemuan kelima seperti yang saya bilang tadi. Kita akan masuk ke asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit HIV/AIDS. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih adik-adik. Kemarin kita sudah membahas tentang apa saja? Izin, Bu. Ya, silakan Baru. Kita kemarin sudah belajar tentang asuhan perawatan pada pasien dengan penyakit tropis seperti pada pasien dengan DBD, CHF, dan malaria. Oke, betul. Oke, baik. Ini menunjukkan kalau adik-adik sudah ingat nih. Kemarin-kemarin kita belajarnya tentang penyakit tropis dan penyakit DBD. Nah, sekarang sebelum mulai kita bahas dulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengembangkan pengelolaan penyakit HIV dan AIDS. Selanjutnya, diharapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami tentunya tentang konsep HIV dan AIDS. Kemudian menjelaskan pengkajian, ini yang penting di dunia keperawatan, pengkajian pasien dengan HIV AIDS-nya. Kalau sudah ada pengkajian, tentunya ada perumusan diagnosa keperawatannya. Ya. Selanjutnya ada menetapkan bagaimana kalian nanti bisa menetapkan rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS.
Selanjutnya, memahami implementasi keperawatan pada pasien HIV/AIDS dan evaluasi pada pasien dengan HIV/AIDS. Terakhir, bagaimana mendokumentasikan hasil asuhan keperawatan yang sudah kalian tegakkan tadi. Apa sih yang kalian ketahui tentang HIV? Ini Bu, Ya, silakan Oka. untuk HIV itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun yang disebabkan oleh virus. Oke, bagus. Nah, selain Oka tadi siapa? Siapa lagi? Ada lagi? Izin tambahkan, Bu. Boleh. Jadi penyakit HIV ini dapat terjadi karena hubungan seks bebas, kemudian penggunaan jarum suntik, transfusi darah, maupun tertular dari ibu ke bayi. Oke, kita lihat apa itu sebenarnya HIV/AIDS. Menurut WHO, bahwa masalah kesehatan global sampai pada hari ini, pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu sudah mencapai 42,3 juta jiwa. Nah, fakta yang mengejutkan lagi dan nggak bisa kita pungkiri adalah HIV/AIDS belum ditemukan obatnya. Ini harus menjadi perhatian kita, khususnya di keperawatan. Kenapa? Karena kita fokus pada pencegahan, kemudian kepada diagnosis dininya, kemudian kepada pengobatan dan perawatan. Ya. Nah, HIV ini dengan AIDS ada dua hal yang berbeda. Kalau HIV, dia itu adalah virusnya, human immunodeficiency virus, jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tapi kalau AIDS itu adalah tahapan infeksi lanjutan karena masuknya si virus tadi. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Pasien bila dia virusnya masuk ke dalam tubuh, itu pada umumnya tidak bergejala atau gejalanya itu sama kayak penyakit-penyakit yang lain. Nah, pada tahap lanjutan, ini nampak tanda-tanda gejala lain. Contohnya ada berkeringat, menggigil. Ada gejala yang paling nampak itu biasanya penurunan berat badan. Nah, kalau gejala-gejala ini timbul tapi tidak diatasi, ini menjadi lebih parah, ya. Lebih parah karena tadi si HIV itu kenanya adalah sistem imun. Penyakit apapun disebabkan oleh virus kah, bakteri kah, jamur kah yang masuk ke dalam tubuh si pasiennya tadi, itu bisa langsung menyebabkan penyakit. Mulai dari si tuberkulosis, meningitis, ya, sampai penyakit paling parah itu kanker. Kemudian ini siklus hidupnya. Bagaimana si virus itu masuk ke dalam tubuh sehingga pasien itu ditegakkan diagnosa dia HIV. Bagaimana transmisi penyakitnya? Ada transmisinya melalui cairan tubuh. Yuk, kita lanjut ke fokusnya ke perawatan, yaitu asuhan keperawatan. Kita mulai dengan pengkajian. Jadi untuk pengkajian pada pasien dengan HIV/AIDS ini tidak hanya fokus pada status klinisnya, tapi masalah-masalah potensial yang mungkin dihadapi selama sakit. Kemudian kaji tingkat pengetahuan tentang HIV-nya, kemudian kaji juga beban psikologisnya terkait dengan kecemasan, ketakutan, depresi, ya. Mulai dari waktu dia terkena infeksi itu kapan? Tanyakan sama pasien. Tadi kita sudah bahas tentang pengkajian. Jadi pengkajiannya itu fokus kepada wawancara. Kita lihat tidak hanya masalah yang dia utarakan saja, tapi juga masalah-masalah potensial. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, tentunya head to toe dari kepala ke kaki. Juga pemeriksaan persistem. Dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, baik itu laboratorium, kemudian pemeriksaan penunjang lain CT scan sesuai dengan gejala-gejala atau tanda-tanda yang muncul. Nah, berdasarkan hasil dari pengkajian yang kalian lakukan tadi, kita mulai menganalisa satu persatu apa saja sih yang nggak abnormal, ya. Yang nggak normal itu kita lihat, kita buka kulit buku SDKI-nya. Mulai kita menentukan diagnosa keperawatannya. Biasanya pada pasien-pasien HIV/AIDS yang muncul diagnosanya itu resiko infeksi. Dibuktikan dengan apa? Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder. Artinya apa? Berulang-ulang kali dia akan terkena penyakit, mau apapun seperti saya bilang tadi. Kemudian diagnosa kedua adalah hipovolemia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif dan evaporasi. Ya. Ketiga, defisit nutrisi. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, tadi saya bilang bahwa pasien-pasien salah satu tanda dan gejalanya adalah penurunan dan ditambah dengan apa?
ngeluarin pus apa enggak? Ya, banyak enggak? Ya, merah warnanya, hitam kan? Kondisi itu kita bisa lakukan penegakan diagnosa berkaitan dengan tanda dan keluhan yang ada di buku SD. Nah, kemudian ada keletihan, ada ansietas, isolasi sosial. Ini yang potensial juga. Karena tadi dia merasa dirinya sudah terkena HIV, ya, nggak pede dia dengan dirinya sendiri, nggak mau dia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ketidakberdayaan, yaitu tadi, kenapa harus saya sih? Kadang-kadang orang HIV itu bukan dia yang menyebabkan penyakit itu. Mungkin dia tertular dari suami, tertular dari orang tua, kan bukan karena dia penyebabnya. Nah, karena dia nggak merasa bukan kesalahan dia, jadi ada denial, ya, penolakan dari dirinya yang menyebabkan ini ketidakberdayaan. Oke, nah intervensinya apa? Berdasarkan diagnosa di SDKI tadi, kita lihat nih psikinya. Kita lihat bagaimana luarannya, bagaimana tujuan, bagaimana kriteria hasilnya, ya, sesuai dengan diagnosa yang sudah kalian tetapkan tadi. Kalau memang tadi diagnosanya adalah manajemen nutrisi, maka yang masalahnya tadi adalah diagnosanya kekurangan nutrisi atau defisit nutrisi, maka manajemennya adalah manajemen nutrisi. Bagaimana kalian memonitor asupan makanan, kemudian mengkolaborasikan dengan ahli gizi. Kalau dia memang tadi risiko infeksi, artinya kita mencegah infeksi. Jadi kalau ke tempat dia, kita lakukan cuci tangan yang 6 langkah, kemudian kita usahakan menghindari dia dengan kontak orang yang sakit tadi, benar. Kemudian kita juga monitor, selalu pantau ada nggak nih kira-kira tanda-tanda infeksi lain. Ya, selanjutnya implementasi. Nah, tentunya implementasi ini apa yang sudah kita rencanakan, kita lakukan, ya. Tindakan perawatan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh perawat dan berkolaborasi dengan dokter. Ingat, di intervensi itu ada tindakan apa saja? Observasi, oke, bagus, tepuk tangan buat semuanya. Ini udah paham semua ini. Dan dievaluasi tentu kita mengacu kepada apa yang sudah kita tegakkan di awal tadi, rencana intervensi kita. Bagaimana tujuannya, bagaimana kriteria hasil, apakah tujuan tercapai, apakah kriteria hasilnya juga tercapai, ya. Kemudian dokumentasi. Nah, khusus di keperawatan, dokumentasi ini penting. Lakukan apa yang kalian buat, tulis apa yang kalian kerjakan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Di situ, silakan, Pak Tri. kalau di seandainya ada pasien yang datang dengan luka itu kemudian pada luka atau ada itu bisa langsung dikatakan diagnosa tadi dari nutrisi. Oke, jadi temannya bertanya, kalau tadi pasien datang dengan keluhan ada luka di mulut, bisa nggak kira-kira ditegakkan gangguan defisit nutrisi? Menurut teman-teman bisa nggak? Nah, caranya supaya bisa gimana? Dari faktor mayor Minor, ya, mayor dan minor, ya. Nah, mayor minor itu apa yang kita lakukan untuk dapat tuh si mayor minor itu? pengkajian. Ya, benar. Jadi kita harus lakukan pengkajian lagi, pencarian mendalam. Kita cari nih, kan di buku SDK ini sudah ada ya, diagnosanya sudah ada panduan. Jadi kita cari lagi apa sih yang menjadi data mayor? Ada nggak sama si pasien? Baik, kita lanjut ke kuis. Jadi ada pertanyaan pertama di kuis kita kali ini. Ada kasus seorang pasien HIV datang di ruang perawatan dengan keluhan dia lemah, kemudian tidak nafsu makan, berat badan juga menurun, kemudian ada diare kronis. Berdasarkan data tersebut, apakah masalah keperawatan yang paling tepat? A. Itu ketidakseimbangan nutrisi, B. Risiko infeksi, C. Itu gangguan citra tubuh, D. Itu intoleransi aktivitas. Simbo. Oke, silakan. Jawabannya A, ketidakseimbangan nutrisi. Oke, A, kata Rosi. Teman-teman yang lain, ada yang punya jawaban yang berbeda? Sama. Oh, ternyata satu jawabannya. Kita sudah kuis, sekarang kita ke penugasan kelompok. Nanti akan ada video, ya, video tentang seorang pasien dengan keluhan-keluhannya. Silakan adik-adik kita buat sekitar 5 kelompok, masing-masing 4 orang. Nanti di situ kalian akan diterangkan bagaimana pengkajian, kemudian diagnosa, kemudian intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Kalian coba buat
akan muncul nanti ya. Oke, silakan buat kelompoknya terlebih dahulu baru kita putar video. Jadi ini ada pasien yang akan menceritakan bagaimana dia mendapatkan pasien ya datang ke rumah sakit dengan keluhan tanda-tanda adanya infeksi HIV/AIDS. Jadi kalian bisa dengarkan ini, kemudian kalian lihat bagaimana pengkajiannya, kemudian rumuskan diagnosa kira-kira masalah apa yang akan kalian tegakkan, kemudian buat intervensi, implementasi sampai ke dokumentasinya. Oke, silakan kita dengarkan. Oke, tadi kita sudah diskusi ya. Sekarang kita mulai memaparkan hasil dari diskusi kalian. Nah, kita lanjut saja langsung ke pembahasan. Bagaimana ada yang ingin menyampaikan? Tadi ada pertanyaan pertama, bagaimana kalian melakukan pengkajian dari hasil kasus yang disampaikan di video tadi? Kira-kira pengkajiannya apa saja yang bisa kalian tegakkan? Ada kelompok yang bisa? Izin Bu. Oke, silakan. Izin Bu. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin rekan sekalian, saya Pak Ahmad Dhani, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi kelompok kami itu mendiskusikan bahwa ada pasien datang dengan keluhan gatal-gatal pada kulitnya, dan dia juga ada sariawan di mulutnya, Bu. Terus sejak 1 bulan yang lalu itu tidak sembuh-sembuh. Jadi dari 1 bulan lalu dia ada sariawan, terus ada gatal-gatal kulit, dan TTV-nya itu 138/98 mmHg, dan nafasnya itu 30 kali per menit. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan fisik itu didapat data abnormal pada mulutnya, Bu. Iya. Dan terdapat sariawan di mulut dan dipenuhi dengan jamur. Terus dan ada bercak-bercak putihnya, Bu. Dan waktu pemeriksaan fisik itu di giginya juga ada kayak karis atau kanan gigi gitu, Bu. Dan pasien mengeluhnya itu dia susah makan, dan makannya itu hanya kalau sekali makan itu hanya 5 suap, dan sehari itu dia makan bisa cuma 1-2 kali aja, tapi nggak habis porsinya gitu. Terus dia makannya itu sejak sebulan yang lalu karena sariawan kayaknya, Bu. Jadi dia itu makannya bubur aja, Bu. Bubur aja, dia bisa makan nasi. Terus juga dan berat badannya itu menurun, Bu. Sudah 3 kilo menurun selama dalam 1 minggu. Terus di bagian intim buminya itu ada luka gatal pada kulit sudah 1 bulan yang lalu, dan kulitnya itu kayak bersisik di seluruh kering kulitnya, dan terdapat sedikit pus pada lukanya. Oke, itu saja. Benar ya, kelompok tadi sudah memaparkan bahwa mereka sudah melakukan pengkajian mulai dari wawancara sampai ke pemeriksaan fisik. Tapi kira-kira teman-teman yang lain ada nggak pengkajian yang kira-kira kurang nih dilakukan oleh kelompok 1 tadi ya? Iya. Ada nggak? Coba. Izin Bu, Ya silakan. baik, saya Asri Santa dari kelompok 3, yaitu jadi dari kelompok 3 ini Bu ingin menyampaikan pendapat, yaitu ada 2 pengkajian yaitu tambahan seperti pemeriksaan darah dan pemeriksaan penunjang. Ya. Di mana pada pasien itu kami dapatkan yang pertama itu ada tes antibodi, Bu, di mana tes antibodi HIV atau antigen yang reaktif, yang kedua itu ada HIV RNA PCR yang terdeteksi, yang ketiga itu ada CD4 count yang hasilnya itu 600 sel milimeter per kubik, yang keempat itu ada leukosit total yaitu 3.800, yang kelima itu ada LID 45 mm per jam, yang keenam ada SEGOT 58 dan SGPT 61. Itu saja yang dari kelompok 3. Oke, sip. Benar sekali ya, saya bangga sekali nih ternyata adik-adik sudah bisa nih melakukan pengkajian pada pasien dengan HIV/AIDS. Tadi sudah mulai dari bagaimana dia mewawancara, kemudian bagaimana dia melakukan pemeriksaan fisik, udah detail tadi dari atas ya, atas sampai ke integumen dilakukan oleh kelompok 1. Kemudian ditambahkan dengan kelompok 3 tadi melakukan pemeriksaan tambahan, ada pemeriksaan sel darah ya, kemudian pemeriksaan lain yang mendukung bahwa diagnosa si pasien ini adalah HIV/AIDS. Baik, adik-adik tadi kita sudah mendapatkan teori ya, membahas tentang teori bagaimana konsep asuhan keperawatan, kemudian kita sudah melakukan kuis, juga sudah melakukan diskusi kelompok, bagaimana kasus yang kita lihat videonya tadi, sekaligus sudah kita bahas juga. Kemudian saya akan sedikit menyimpulkan untuk menutup pertemuan
keperawatan yang holistik, ya, kemudian berkesinambungan, mencakup beberapa aspek mulai dari bio, fisiko, sosio, dan kultur, ya. Kemudian fokus perawatnya meningkatkan derajat dan kualitas kehidupan si pasien melalui peningkatan biofisiko-sosial dan kultural tadi, ya. Dan tetap kita harus berbasis bukti. Ya, berbasis bukti artinya ada penelitian-penelitian terkait artikel yang saya paparkan tadi itu menjadi acuan kita untuk melakukan salah satu intervensi keperawatan yang mendukung kesembuhan pasien. Nah, selanjutnya pengkajian itu melalui 3 cara: wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Diagnosa keperawatan tergantung berdasarkan prioritas masalah yang ada sama pasien. Kemudian intervensi itu dibuat sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil. Kemudian implementasi mengacu pada intervensi yang sudah kita buat, sudah kita rencanakan, sehingga dievaluasi kita tinggal melihat bagaimana kesesuaian tujuan dan kriteria yang kita buat dengan kondisi yang ada pada pasien saat kita lakukan evaluasi. Saya rasa sekian, ya, untuk tugas minggu depan, ya. Jadi kalian nanti silakan belajar mandiri di rumah, ya. Tentu aja ada tugas, ya. Buat satu asuhan keperawatan lengkap, ya, lengkap pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian buat dalam bentuk makalah. Dan sebelum kita masuk minggu depan untuk praktikum di laboratorium, kita paparkan kira-kira 30 menit salah satu asuhan yang sudah kalian buat. Oke? Ada pertanyaan dengan tugasnya? Tidak? Tidak ada? Iya. Ya. Tugas kelompok atau Ibu? Tugas kelompok sesuai seperti ini saja. Ya, linknya pertemuan berikutnya di minggu depan sebelum kita masuk ke praktikum laboratorium. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sekian. Ya, kalian bisa baca di daftar pustaka buku-buku yang berkaitan dengan HIV/AIDS. Saya rasa sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video pembelajaran dari saya pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Semoga video ini dapat menjadi gambaran bagi semua dalam pelaksanaan proses pembelajaran sebagai dosen di Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.